Selamat pagi Bapak dosen, perkenalkan nama saya Lucia Alodiabana, NIM 20030300006. Saya akan mereview buku ke-15 untuk mata kuliah pengantar sosiologi. Bagian 1 menanggapi hakikat sejarah kehidupan sosial. Mereka mulai dari premis bahwa dunia sosial adalah dunia yang terus berubah. Stabilitas karena harus dijelaskan. Mereka menerima begitu saja bahwa proses sosial adalah salah satu momen dan terlebih lagi momen-momen itu bersifat lokal, hadir baik dalam arti spasial dan temporal dari kata berikut. Peristiwa adalah perwujudan lokal dari tindakan dan interaksi yang mengikat kontingensi masa kini ke dalam hubungan dan struktur baru yang menjadi kendala dan potensi saat berikutnya masa lalu. Asumsi semacam itu mengharuskan kita memikirkan kembali sifat unit tradisional analisis sosial, individu, dan struktur sosial. Hasilnya memiliki implikasi yang mengejutkan. Dengan demikian, argumen untuk kesejahteraan individu menyiratkan bahwa teori umum tentang tingkat dari proses sosial biologi, berkepribadian, struktur sosial, budaya atau seri lain apapun yang mungkin kita gunakan adalah menyenangkan, sangat keliru. Bagian 2, dunia adalah dunia yang berubah dan stabilitas harus dijelaskan. Kestabilan muncul dalam bentuk garis keturunan individu dan entitas sosial sebenarnya adalah garis keturunan peristiwa, bukan benda abadi. Proses pembuatan garis keturunan bekerja melalui berbagai bentuk kesejarahan, dan inti dari kesejarahan adalah pengkodean proses di mana masa lalu dilestarikan saat demi saat hingga saat ini. Satu-satunya tempat di mana ia dapat mempengaruhi adalah cara bentuk. Pengkodean terkadang ada dalam tubuh, terkadang dalam ingatan, terkadang dalam rekaman, dan terkadang hanya dalam bentuk interkoneksi sosial pada saat itu. Semua ini merupakan bagian dari lokalitas, fasilitas, dan kendala di mana berbagai kekuatan aksi sosial dan budaya saat ini. Berbagai bentuk sebab akibat sosial membentuk peristiwa yang saat ini terbuka menjadi putaran berikutnya dari garis keturunan dan koneksi mereka. Dimotivasi oleh pembalikan teoritis yang sederhana, yang pandangan pertamanya tampak tidak ada hubungannya dengan prosesualisme. Pertanyaan pertama adalah seperti apa analisis sosial jika tidak diatur di sekitar narasi dari kasus atau sekelompok variabel. Pertanyaan kedua adalah seperti apa analisis sosial jika tidak berfokus pada kelangkaan sebagai problem utama kemanusiaan. Tetapi sementara pertanyaan-pertanyaan awal ini tampaknya tidak terkait dengan prosesualisme, memang pertanyaan pertama hampir terlihat anti-proses, masing-masing dengan cepat berputar ke dalam keterlibatan langsung dengan proposisi prosesual. Jadi, berkenaan menghindari narasi berarti memusatkan perhatian pada saat ini sebagai momen peralihan yang berarti memberikan landasan filosofis dan metodologis lebih lanjut untuk dualitas prosesual sentral. Bagian 3, disiplin memiliki kesepakatan tentang sifat dan waktu. Variabel independen dengan mereka menangkap hasil dan ada sangat sedikit refleksi tentang mengapa kita memilih bentuk dan waktu tertentu dari hasil yang sebenarnya kita pilih. Namun ada satu hal yang jelas, sebagian besar waktu ketika kita memikirkan tentang hasil, kita prihatin apakah itu baik atau buruk. Memprediksi hasil selalu penting untuk memastikannya, tetapi yang dipedulikan bukanlah akurasi spesifik dari prediksi, tetapi kualitas moral dari hasil aktual. Artinya, memikirkan hasil atau tujuan pasti melibatkan kita dalam masalah nilai dan pada kenyataannya moral. Ternyata sosiolog memikirkan hasil dengan mempertimbangkan nilai variabel independen pada akhir beberapa interval waktu, sementara ekonom mengevaluasi nilai waktu masa depan dari awalnya atau pada saat ini. Menggunakan metode diskon untuk menarik semua nilai masa depan kembali ke masa kini sebagai total nilai bersih saat ini. Konsep-konsep saat ini memiliki implikasi yang sangat berbeda untuk kesejahteraan dan tindakan.
Di bawah tingkat diskonto yang cukup besar, pendekatan ekonom merekomendasikan agar kita mengabaikan keuntungan yang jauh dan menikmati diri kita sendiri di masa sekarang. Sementara pendekatan sosiolog mendorong kita untuk menggunakan sumber daya kita sekarang melalui bahaya yang tidak ketahui dari masa depan yang tidak pasti. Bagian 4, pendekatan prosesual memunculkan pertanyaan yang sudah lama menjengkelkan tentang pertanyaan bebas nilai dengan cara yang sangat mendesak. Ontologi prosesual memperjelas bahwa semua realitas empiris kehidupan sosial sebenarnya adalah nilai-nilai yang membeku dalam satu atau lain jenis. Keluarga bukanlah institusi sosial yang dalam beberapa ruang analitik transsentral. Ini adalah pola pengelompokan individu terkait saat ini yang telah tumbuh dari proses evolusi dan transformasi yang berkelanjutan. Hal ini didorong oleh tindakan dan nilai aktual dari orang-orang yang sekarang membuat keluarga setiap hari dari materi yang tidak hanya mencakup kerabat tertentu, tetapi juga yang disandikan atau tetapi masih bersifat dalam bentuk garis keturunan yang berisiko, simbol budaya dan berbagai ideologi, serta komitmen moral bebas. Yang pasti, kerumitan ini terutama dapat dilihat sebagai ketidaknyamanan metodologi. Without the mix, analisis kuantitatif kita harus memperlakukan keluarga atau kenakalan remaja atau rasisme seolah-olah itu adalah realitas empiris yang solid dan terukur. Tidak banyak lagi yang bisa kita lakukan karena kehidupan politik kita membutuhkan semacam ukuran untuk hal-hal tersebut. Bahkan ketika mereka pada prinsipnya tidak dapat diukur. Sepadan keliru pada prinsip seperti yang sering terjadi tetap merupakan praduga yang mendasari demokrasi liberal. Tetapi dalam dunia kehidupan yang sebenarnya, hal-hal seperti keluarga, kenakalan remaja, dan rasisme semuanya juga sebagian ditentukan oleh nilai-nilai dan penilaian normatif. Seperti halnya gagasan kenakalan remaja mengandung gagasan bahwa merampok seseorang adalah salah, tetapi untuk beberapa alasan tidak salah menggunakan dana kegiatan siswa untuk membawa diri dan sesama pemimpin pemerintah siswa keluar sumur makan malam yang pantas di akhir tahun. Mengenai keluarga, ini pasti salah satu konsep yang paling diperebutkan dalam ilmu sosial. Buku Franklin Frazier pada tahun 1939 tentang masalah dengan keluarga kulit hitam memicu kontroversi yang berkecamuk sejak saat itu, yang sebagian besar berkaitan dengan jenis tatanan sosial apa yang atau dapat dirujuk dengan frasa keluarga. Tidak, orang dapat memiliki sedikit keraguan bahwa beban utama dari kontroversi yang panjang itu adalah normatif daripada empiris. Adalah jauh lebih sedikit ketidaksepakatan tentang tren pengaturan tempat tinggal dan hubungan kerabat di antara orang Afrika Amerika daripada tentang apakah bentuk saat ini secara normatif, baik tentang siapa yang harus disalahkan atas berbagai cara, di mana mereka mungkin atau mungkin tidak memainkan peran dalam hasil yang kurang optimal yang diamati dalam kursus kehidupan Afrika Amerika. Seperti halnya keluarga, begitu juga dengan yang lainnya. Karena pandangan prosesual menekankan karakteristik yang dibuat ulang dari kehidupan sosial dan bahkan struktur sosial yang tampaknya kaku dan bertahan lama. Ia menekankan potensi tindakan dan keterbukaan saat ini untuk pilihan yang tulus. Actors bahwa individu dan entitas sosial bukan sekadar ekspresi kekuatan sosial raksasa di luar mereka. Dari berbagai identitas kelompok, tradisi, hal-hal itu menyusun hadiah keputusan untuk memastikan mereka bahwa mereka adalah barang kendala, fasilitas, dan lokasi. Tetapi mereka sendiri juga terpapar risiko dan perubahan seperti entitas lain manapun saat ini. Tindakan kita dapat mengubahnya. Dan mereka membangun dunia di mana kita membayangkan kemungkinan pilihan aktor dan menilai pilihan itu dengan alasan moral. Dengan demikian, pandangan prosesual secara terbuka mengakui kualitas dunia sosial yang campuran empiris dan normatif.
Kedua bab ini mulai mengeksplorasi implikasi campuran bagi sosiologi dan sebagai bentuk analisis. Yang pertama, dari keduanya menyelidiki topik utama sosiologi Amerika kontemporer, yaitu ketidaksetaraan. Ini dimulai dengan demonstrasi sederhana bahwa konsep ketidaksetaraan kita secara inheren normatif. Karakteristik empiris. Karakter empiris yang tampak dari ketidaksetaraan hanyalah sebuah warna lokal yang didorong oleh urgensi politik yang merupakan salah satu dari banyak kendala ekologis yang mengelilingi kita. Sekian dan terima kasih.